Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulasati dari Tadris IPS 1A dengan NIM 120114218776 dengan mata kuliah Landasan Pendidikan IPS dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menyampaikan tentang landasan sosiologi pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian landasan pendidikan, yang kedua pengertian landasan sosiologi pendidikan, yang ketiga perantara dan ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan, yang keempat implementasi landasan sosiologi pendidikan di Indonesia, Jepang, dan Amerika. Yang pertama, pengertian landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik, tolak atau dasar pijakan. Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi pijakan atau titik tolak dalam rangka praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Selanjutnya, pengertian landasan sosiologi pendidikan. Manusia hakikatnya adalah makhluk bermasyarakat dan berbudaya, dan masyarakat menuntut setiap individu mampu hidup demikian. Namun, karena manusia tidak secara otomatis mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya, maka masyarakat melakukan pendidikan atau sosialisasi dan akulturasi. Dengan demikian, diharapkan setiap individu mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya, sehingga tidak terjadinya penyimpangan tingkah laku terhadap sistem nilai dan norma masyarakat. Individu maupun masyarakat sebagai suatu kesatuan individu-individu mempunyai berbagai kebutuhan. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, masyarakat membangun atau mempunyai perantara sosial. Salah satunya diantaranya adalah perantara pendidikan. Pendidikan merupakan perantara sosial yang berfungsi melaksanakan sosialisasi atau akulturasi. Terdapat hubungan antara pendidikan dengan masyarakat dan kebudayaan. Kebudayaan menentukan arah, isi, dan proses pendidikan, sosialisasi atau akulturasi, sedangkan pendidikan memiliki fungsi konservasi dan fungsi kreasi, perubahan inovasi, bagian masyarakat dan kebudayaannya. Landasan sosiologi pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak belakang pada interaksi antara individu sebagai makhluk sosial dan dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, pendidik dan peserta didik. Bahkan dua generasi memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya, perantara dan ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan. Sosialisasi mempersiapkan anak-anak untuk berfungsi sebagai individu yang mentransmisikan budaya yang demikian memungkinkan masyarakat untuk berfungsi secara baik. Keluarga penting bagi pertumbuhan sosial anak-anak. Tetapi, dalam era modern, lembaga formal juga membantu dan menentukan anak-anak dalam belajar sosial dan kesiapan untuk terjun dalam kehidupan bermasyarakat. Sekolah merupakan lembaga utama yang berfungsi untuk menjaga dan melestarikan budaya. Perantara sosial yang berperan adalah keluarga, teman sebaya, sekolah, televisi, dan sosial dan digital. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan perantara sosial yang paling awal dalam bermasyarakat. Keluarga awal dari transfer nilai-nilai budaya kepada anak-anak. Keluarga adalah tempat seutuhnya untuk anak-anak. Kedua orang tua mengajarkan hal-hal penting bagi kelangsungan hidupnya, mendorong dan mencegah serta menanamkan sikap kedisiplinan, juga memberi orientasi anak-anak terhadap dunia. Yang kedua, teman sebaya. Interaksi per grup membuat efek kuat bersosialisasi. Kelompok sebaya memberi banyak pengalaman belajar dan cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dapat diterima oleh orang lain, dan bagaimana untuk mencapai status dalam kehidupan lingkungan teman. Ketiga, budaya sekolah. Pendidikan di sekolah dibanding dengan pengalaman belajar di keluarga atau rekan kelompok terjadi dengan cara relatif formal. Yang keempat, televisi dan digital media. Beberapa ilmuwan sosial menyebutkan televisi sebagai kurikulum pertama karena muncul untuk mengaruhi anak-anak dalam hal mengembangkan keterampilan belajar dan menyesuaikan diri terhadap mengakui sisi pengetahuan dan pemahaman.
Beberapa studi menunjukkan bahwa menonton televisi dapat mengurangi kegiatan membaca siswa, terlepas dari efek yang mungkin negatif. Media baik merangsang dan mencerminkan mendasar perubahan sikap dan perilaku yang berlangsung dalam masyarakat kita. Adapun efek dari perantara sosial, yang pertama, keluarga. Dengan tipe permasalahan yaitu kemiskinan. Keluarga single, orang tua, peningkatan ibu yang bekerja, tekanan pada anak-anak tunawisma. Dan efek sosial beberapa tren seperti peningkatan jumlah ibu dan pilihan memperluas kerja untuk sebelum dan setelah sekolah, kegiatan terus potensi positif. Tetapi sebagian besar menerapkan anak-anak pada risiko kesulitan di sekolah. Yang kedua, teman sebaya. Dengan tipe permasalahan yaitu popularitas. Atletik, daya tarik lebih penting dari akademik, kegiatan ekstrakurikuler dengan teman, bullying. Dan efek sosial, kegiatan kooperasi dapat mengurangi intimidasi dan hubungan rekan asuh. Yang promosi akademik, kegiatan ekskulasi cenderung mempromosikan prestasi akademik. Yang ketiga, sekolah. Dengan tipe permasalahan yaitu aktif, peran pelajar, membawa risiko akomodasi, tawar-menawar, kompromi, menyontek, dan efek sosial yaitu sekolah yang sering mengajar siswa untuk mengurangi antusiasme mereka dan lebih memilih pasif belajar. Yang keempat, media televisi atau digital. Tipe permasalahan internet dan televisi menjadi kecanduan bagi para siswa, dan efek sosial yang terjadi yaitu televisi dan media lain dapat mengkontribusi peserta akademik, tetapi isinya mengandung harus direncanakan dengan hati-hati atau mereka dapat menjadi agen sosial negatif. Contohnya yang itu terakhir, implementasi landasan sosiologi pendidikan di Indonesia, Jepang, dan Amerika. Dalam kehidupan bermasyarakat dibedakan menjadi 3 norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu yang pertama, paham individualisme dilandasi oleh teori bahwa manusia itu lahir mereka dan hidup mereka. Masing-masing boleh berbuat apa saja menurut keinginannya, asalkan tidak mengganggu keamanan orang lain. Yang kedua, paham kolektivisme, memberi kedudukan yang berlebihan kepada masyarakat dan kedudukan anggota masyarakat secara perseorangan hanya dengan sebagai alat bagi masyarakat. Yang ketiga, integralistik, dilandasi pemahaman bahwa masing-masing anggota masyarakat saling berhubungan erat satu sama lain secara organisasi merupakan masyarakat. Yang pertama, landasan sosiologi pendidikan Indonesia. Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia menganut paham integralistik yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat. Yang pertama, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah, dan mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negara. Yang keempat, selaras serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meningkatkan kualitas manusia secara orang telah berkembang dengan pesat sejak tahun 1960. Sistem saat ini masih mencerminkan ide-ide budaya dan filosofi bahwa belajar dan pendidikan yang terhormat dan harus dikejar serius, dan bahwa perkembangan moral dan karakter tetap erat terkait dengan pendidikan. Sebuah warisan meritokrasi berasal dari periode Meiji bertahan, seperti hal infrastruktur pendidikan yang terpusat dan orientasi ke arah memandang pendidikan dan pelayanan pembangunan nasional. Pendidikan Jepang adalah alat yang ampuh konstitusi budaya dan kebijakan nasional. Konteks implisit dan implisit yang dari kurikulum sekolah dan cara di mana mengajarkan dan belajar yang disampaikan menanamkan sikap pengetahuan, kepekaan, dan keterampilan yang diharapkan warga muncul dari masyarakat Jepang. Pelajaran ini diperkuat dan konteks kewarganegaraan dan masyarakat. Yang terakhir, landasan sosiologi pendidikan di Amerika. Amerika tidak mempunyai sistem pendidikan yang terpusat atau bersifat nasional. Namun, Amerika Serikat memiliki tujuan pendidikan secara umum, yaitu yang pertama, untuk mencapai kesatuan dan kebinekaan. Yang kedua, untuk mengembangkan cita-cita dan praktek demokrasi. Yang ketiga, untuk membantu pengembangan individu. Yang keempat, untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat. Yang kelima, yaitu untuk mempercepat kemajuan sosial.
Setiap negara menyediakan pendidikan secara gratis bagi anak-anak sekolah negeri, mulai dari taman kanak-kanak ditambah 12 tahun pada jenjang berikutnya. Setiap undang-undang tidak sama di antara negara-negara bagian, namun pada dasarnya pendidikan adalah wajib bagi anak-anak dari remaja dari umur 6 tahun atau 7 tahun sampai 16 tahun. Baik, mungkin hanya itu yang saya dapat sampaikan. Maaf apabila salah dalam mengucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.